Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yos, pada video ini Mimin akan bagikan shop versi cepat untuk chapter depan. Ya, di sini shopnya muncul lebih cepat guys. Tapi tentu di versi cepat ini baru beberapa poin saja yang muncul. Namun hal itu sangat menarik untuk kita bahas. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Judul chapternya adalah Mari Mati Bersama-sama. Nah, judulnya aja udah sangat menarik ya, karena menunjukkan sebuah tekad dan komitmen. Di shop versi cepat ini belum dijelaskan sih maksud judulnya itu apa. Tapi Mimin berpendapat itu adalah ungkapan kekecewaan Kaido yang telah mengalahkan Luffy secara tidak terhormat. Jadi mungkin dia malah memilih untuk mati bersama Luffy. Yo, selanjut kita masuk ke cover story. Di sini masih menceritakan tentang nasib Germa Double Six, terutama Niji dan Yonji yang sudah tertangkap. Nah, di sini Oven yang membawa buku Niji dan Yonji sudah sampai di Whole Cake. Ya, tentu perjalanan mereka akan cepat sampai tujuan, karena di chapter lalu Oven berpindah menggunakan kemampuan cerminnya Broly. Yuk, selanjut kita masuk ke poin ceritanya. Di poin pertama ini ada sebuah konfirmasi bahwa Kaido adalah pemenang dari pertempuran di atap Onigashima ini. Tapi tunggu dulu, di shop versi cepat ini belum dijelaskan konfirmasi itu datang dari narator ataukah dari Kaido sendiri. Ya, kalau konfirmasi itu datang dari narator berarti fix Luffy memang sudah dinyatakan kalah, seperti ketika narator mengumumkan hasil pertarungan lainnya. Tapi masih ada harapan guys, jika itu hanyalah pengakuan sepihak dari Kaido. Ya, setelah melihat lawannya tumbang dengan serangan telak seperti itu, Kaido jadi berpikir bahwa dialah pemenangnya. Karena kan sebelumnya Kaido juga sudah tahu bahwa keadaan Luffy sudah tidak baik-baik saja. Dan Luffy pun sudah menyatakan bahwa itu adalah wujud Gear 4-nya yang terakhir. Dan jika wujud itu berakhir, maka perlawanan Luffy juga ikut berakhir. Dan jangan lupa ya bahwa Kaido sudah pernah melihat efek samping dari Gear 4 Luffy, yaitu saat pertarungan 2 Yonko versus 5 Supernova. Jadi mungkin dengan dasar pemikiran itulah Kaido menyatakan diri sebagai pemenangnya. Nah, dengan semua kejadian ini Mimin jadi bertambah yakin ya jika Luffy harus benar-benar menggunakan atau membangkitkan sebuah kemampuan baru yang belum pernah dia gunakan sebelumnya untuk melawan Kaido. Dan melihat skema di chapter ini, hal itu bisa saja terjadi. Jadi Kaido yang merasa sudah menang akan dibuat terkejut ketika melihat Luffy menggunakan kemampuan baru yang belum pernah digunakan sebelumnya. Ya, mari kita nantikan momen epic kebangkitan Luffy. Yuk, selanjut kita masuk ke poin nomor 2, yaitu mengenai nasib bos CP0. Ya, di video review chapter 1042 yang lalu Mimin katakan bahwa misi yang dilakukan bos CP0 itu adalah misi bunuh diri, karena dia sendiri sudah yakin tak akan bisa dengan mudah mengganggu pertarungan Kaido. Dan ketika hal itu dilakukan, maka resiko yang sangat besar sudah menanti dirinya. Nah, di chapter ini ternyata bos CP0 bernasib buruk. Dia sudah diinjak-injak. Ya, walaupun belum terkonfirmasi sih siapa yang menginjak-injaknya, tapi Mimin yakinlah bahwa Kaido yang melakukan hal itu kepadanya. Karena kan memang sudah tak ada orang lain di atap Onigashima itu selain Luffy dan Kaido. Dan ekspresi kekecewaan yang sangat mendalam dari Kaido itu tentu bisa menjadi alasan yang kuat jika Kaido tidak hanya ingin menghajar dan menyerang bos CP0 itu menggunakan teknik yang biasa, tapi juga meluapkan emosi dengan cara melakukan serangan yang menghinakan. Dan jalan yang sangat mungkin untuk ditempuh adalah dengan menginjak-injak bos CP0 itu. Ya, secara bro dia si perpol terkuat pemerintah dunia bisa diinjak-injak begitu. Tentu CP0 itu akan merasakan sebuah penghinaan. Tapi Mimin masih yakin sih jika CP0 itu tak akan mati sebelum melaporkan hasil pertarungan di Onigashima itu kepada Gorosei. Ya, minimal setelah memberikan laporan itulah bos CP0 akan pergi ke alam baka.
Yuk selanjut lagi guys, kita sampai ke poin nomor 3 di soft versi cepat ini. Ini adalah hal yang tak kalah menarik dari 2 poin di atas, yaitu mengenai Momonosuke dan Zunisa. Ya, di chapter 1041 yang lalu Momonosuke mengatakan bahwa dia pernah berinteraksi dengan Zunisa. Namun sayangnya Momo belum tahu secara pasti mengenai keinginan gajah purba raksasa itu. Dan mengenai kesalahan apa yang diperbuat oleh Zunisa juga belum diungkapkan. Nah, akhirnya di chapter ini Momonosuke kembali terlibat pembicaraan dengan Zunisa. Di sini belum diceritakan sih mengenai isi dari pembicaraan itu. Namun ada info bahwa itu adalah sebuah pembicaraan yang penting. Nah, posisi Zunisa saat ini sudah sangat dekat dengan armada kapal pemerintah dunia. Dan di chapter 1041 pun Zunisa sudah meminta perintah kepada Momonosuke. Jadi besar kemungkinan salah satu poin pembicaraan Momo dan Zunisa di chapter ini adalah mengenai perintah kepada Zunisa untuk menghancurkan armada kapal pemerintah dunia itu. Lalu ada juga kemungkinan lain bahwa pembicaraan itu berkaitan dengan kesalahan Zunisa di masa lalu dan bagaimana cara gajah itu untuk menebusnya. Nah, ini adalah sebuah misteri besar yang menunggu untuk diungkap. Dan sangat mungkin misteri itu akan terungkap di chapter ini ketika Momo dan Zunisa kembali berbicara. Lalu menurut Mimin, Zunisa juga akan membutuhkan Momonosuke agar bisa menebus kesalahannya itu. Kemudian mengenai kesalahan apa yang pernah dilakukan Zunisa itu, Mimin sudah pernah buat prediksinya, bahkan dalam 2 part video ya. Intinya sih menurut Mimin, Zunisa telah melakukan pengkhianatan kepada kerajaan kuno. Tapi pengkhianatan itu dilakukan oleh Zunisa secara terpaksa atau bahkan mungkin secara tidak sadar. Nah, rasanya sangat penasaran untuk tahu lebih detail mengenai isi dari chapter ini. Dan untuk penutup soft versi cepat ini ada sebuah info penting dari Bang Oda, yaitu minggu depan libur. Oke lah, itu aja pembahasan Mimin kali ini ya. Seperti biasa, jika ada tambahan, saran dan kritik bisa Nakama sampaikan pada kolom komentar. Yos, Mimin atau Hayato, terima kasih. Iya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga Nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!